Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat ya jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag, masih kompetensi teknis guru madrasah ya tahun 2023. Mengingat materi kompetensi teknis ini banyak, maka pembahasan soalnya pun saya bagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan soal P3K tahap sebelumnya ya, berdasarkan FR atau pilot report. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke bagian 4, kali ini saya akan bahas video bagian 4-nya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video bagian 1, 2, dan 3-nya, silakan cek linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag tahun 2023, bagian 4. Nomor 1. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Baik Bapak Ibu, kita tahu portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seseorang, ya. Dalam hal ini seorang peserta didik, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah A. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Lanjut ke soal nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representatif feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Nah, karena di sini kata kuncinya itu umpan balik ya, jika siswa heterogen, itu berarti representatif feedback atau salah satu karakteristik massa, yaitu komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan atau audien ya. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan atau audien yang menjadi perwakilan, yaitu representatif. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, E. Aktual kontekstual. Baik Bapak Ibu, kita bahas semua opsi yang ada di pilihan ini ya. Relevan itu artinya sesuai perkembangan peserta didik. Kemudian sistematis itu artinya saling terkait dengan kompetensi. Kemudian menyeluruh itu artinya meliputi kognitif efektif dan psikometri. Selanjutnya fleksibel itu artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Dan yang terakhir, aktual kontekstual itu artinya mengikuti perubahan zaman, iftek, dan peristiwa kekinian. Nah, sehingga untuk menjawab soal nomor 3 ini, berarti jawabannya adalah D ya, fleksibel. Karena mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Lanjut ke soal nomor 4. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai titik-titik. A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Nah, kita tahu ya, prinsip keeping track itu kan harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Berarti jawabannya adalah A. Langsung ketebak ya. Lanjut ke soal nomor 5.
Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah titik-titik. A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah. D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan gitu ya. Di antaranya adalah yang pertama belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran, bentuk proyek dan penelitian ilmiah. Kemudian bisa juga bentuk belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Kemudian yang selanjutnya, pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Dengan demikian, dapat kita simpulkan salah satu bentuk belajar mandiri yang merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan itu adalah A, ya, tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Lanjut ke soal nomor 6. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. E. Kesalahan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana nih yang sering Bapak Ibu lakukan? Tentunya D ya, kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kenapa? Karena pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, itu dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidikan sebagai tutor. Sistem tutorialnya dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan gitu ya. Jadi tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik yang diremedial. Baik, jelas ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 7. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik, B, baik, C, kurang, D, kurang sekali. Atau D, dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Atau E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dan belum dicapai. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk menjawab soal ini kebiasaan seperti apa? Pasti dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dan belum dicapai ya Bapak Ibu. Apa alasannya? Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif itu adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Nah itu ya alasannya. Jadi jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 8. Hari ini diadakan penilaian pelajaran biologi oleh Pak Bobi. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracu kriteria.
Nah, kalau kita perhatikan ya, dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah A ya, yaitu adil. Lanjut ke soal nomor 9. Pagi ini, penyerahan rapot untuk siswa SMA Mekarsari, Bu Neni adalah guru di SMA tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, penilaian Bu Neni ini melaksanakan prinsip penilaian apa nih? Akuntabel ya. Kenapa? Karena pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Ya, jadi jawabannya adalah E. Lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kira-kira apa nih menurut Bapak Ibu? Beracu kriteria ya. Kenapa? Karena penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai. Itu merupakan prinsip penilaian beracu kriteria yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi jawabannya adalah B. Maksudnya beracu itu mengacu ya, mengacu terhadap kriteria. Jadi jawabannya Bapak Ibu yang paling tepat untuk menjawab nomor 10 ini adalah B ya. Oke Bapak Ibu, sekian dulu di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.